Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali bersama kami di channel Dunia Pendidik. Baik, teman-teman, Dunia Pendidik kali ini kita akan membahas terkait tentang penggunaan rumus average, average if, dan average ifs ya, teman-teman. Dan bagi segala hikmah bagi teman-teman yang baru bergabung di kanal kami untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan daripada video terbaru dari kami. Baik, langsung saja teman-teman. Jadi, kita akan mencari yang namanya rumus average, kemudian average if, dan average ifs. Sedikit penjelasan teman-teman, apa sih perbedaan antara average, kemudian average if, dan average ifs? Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum paham ya terkait tentang perbedaan daripada ketiga rumus average ini adalah untuk average, itu kita mencari nilai rata-rata dari sebuah nilai yang ada di sini ya teman-teman. Kemudian untuk average if, kita mencari sebuah nilai rata-rata dengan satu kriteria tertentu, yang mana yang akan nanti kita cari adalah lulus dan IPA. Jadi kita akan mencari berapa sih nilai murid yang lulus dan berapa sih nilai IPA dengan kriteria rata-rata tertentu. Tapi hanya satu kriteria, teman-teman. Nah, kemudian untuk average IPS itu digunakan adalah untuk mencari nilai rata-rata sebuah data dengan dua kriteria atau lebih, teman-teman. Karena di sini ada S-nya ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu lebih dari satu atau lebih dari dua. Two apple dengan two apples beda ya, teman-teman. Nah, jadi kita nanti akan gunakan dua kriteria di sini ya. IPA lulus, IPS tidak lulus. Ini bukan berarti IPS bodoh ya, teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kita langsung saja ke rumus yang pertama, rumus average. Ketikkan sama dengan teman-teman. Kemudian teman-teman klik average. Nah, karena kita hanya akan mencari rata-rata sebuah nilai, maka kita blok saja kolom bagian nilainya, teman-teman. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, maka nilai rata-rata semua murid ini adalah 63,9. Ini teman-teman bisa tambahkan koma di belakangnya ya. Bisa seperti ini atau bisa seperti ini, didesimalkan boleh. Nah, kemudian kita akan mencari average if, yang mana average if ini adalah mencari rata-rata dengan kriteria, teman-teman. Oke, caranya adalah silakan teman-teman klikkan sama dengan, kemudian klik rumusnya, ketikkan average if. Oke, di sini teman-teman klik saja dua kali, kemudian kurung buka. Nah, untuk range, karena kita akan mencari yang nilai yang lulus, teman-teman, maka lulus ini ada di range nomor berapa atau ada di kolom yang keberapa. Oke, karena range-nya ada di kolom yang di bagian kolom status, maka kita blok saja kolom bagian status. Oke, setelah di blok, kemudian teman-teman klik koma. Nah, kriteria ini teman-teman bisa diklik tanda kutip seperti ini, lulus. Seperti Anda teman-teman bisa klik pada bagian indeks kolomnya ini, teman-teman. Ini lebih mudah nanti ketika kita rubah kolomnya menjadi tidak lulus, maka akan otomatis. Jadi saya lebih enak menggunakan cara yang seperti ini, teman-teman ya. Oke, klik saja kriterianya lulus. Kemudian koma. Nah, untuk average range-nya adalah ini adalah range yang berisi rata-rata nilai. Maka kita akan bloknya pada bagian nilai. Oke, kurung tutup, enter. Nah, maka rata-rata nilai yang lulus adalah 86,6. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian kita akan mencari rata-rata dengan kriteria IPA, teman-teman. Jadi ada berapa sih yang jurusan IPA rata-ratanya, nilai rata-ratanya? Oke, kita klikkan saja average if di sini ya, klik dua kali pada bagian average. Nah, untuk range perbedaannya adalah karena kita akan mencari jurusan IPA, berarti range-nya akan kita blok adalah pada bagian kolom jurusan. Oke, kita blok saja pada bagian kolom jurusan, kemudian koma. Kemudian IPA-nya kita klik di sini untuk kriterianya. Kemudian kita koma. Nah, untuk average rank-nya seperti biasa, ini berisikan kolom nilai, teman-teman ya. Tanda kutip, kurung tutup, kemudian enter. Nah, ternyata rata-rata nilai IPA, rata-rata nilai yang jurusannya IPA itu adalah 66,2. Oke, itu untuk rumus average if, teman-teman ya.
Jadi average if itu adalah kita mencari rata-rata nilai dengan kriteria hanya dengan satu kriteria. Seperti lulus berarti nilainya 86, IPA itu rata-ratanya nilainya adalah 66,2. Nah, kemudian kita akan menggunakan rumus average ifs yang mana fungsinya adalah mencari rata-rata nilai dengan dua kriteria atau lebih. Oke, caranya adalah teman-teman klikkan saja sama dengan kemudian average ifs yang ada S-nya teman-teman ya. Nah, yang berbeda adalah di sini kita disuruh mencari average range-nya yang berarti adalah kita harus memblok terlebih dahulu kolom yang berisikan nilai, teman-teman. Oke, ini sedikit berbeda ya dari yang tadi, agak terbalik. Nah, kemudian koma. Nah, kriteria range pertama yang akan kita cari adalah IPA, teman-teman. Berarti IPA itu ada di kolom jurusan. Oke, kita blok saja pada bagian jurusan. Kemudian koma. Untuk kriteria 1, kriteria 1 ini adalah nilai IPA ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa klik tanda kutip 2 IPA atau ketika sudah ada datanya boleh juga diklik saja pada bagian datanya. Oke, IPA. Kemudian koma. Nah, untuk kriteria range 2 adalah status lulus ya teman-teman. Berarti kita blok pada bagian kolom yang berisikan lulus. Oke, koma. Kemudian lulusnya kita klik lagi pada bagian sini ya. Kemudian kita tanda kurung tutup. Kemudian enter. Nah, ini teman-teman. Jadi rata-rata adalah nilai jurusan yang IPA dan lulus adalah 85,7. Nah, kemudian untuk IPS sama teman-teman rumusnya sama dengan average ifs. Untuk average rank-nya seperti biasa kita blok yang nilainya dulu teman-teman ya, berbeda. Kemudian koma. Kriteria range pertama apa? IPS berarti ada di kolom jurusan, berarti kita blok kolom jurusan. Koma. Blok kolom kriteria satunya IPS-nya teman-teman, koma lagi. Nah, kriteria range 2 adalah tidak lulus, berarti kita blok pada kolom yang status, koma, yang tidak lulusnya kita klik. Kemudian kita kurung tutup, enter. 44. Nah, ini juga teman-teman bisa ganti-ganti ya. Di sini misal di sini saya ingin gunakan yang IPS. Yang IPS itu yang lulus berapa sih? Oke, IPS. Nah, maka nilainya akan berubah teman-teman ya. Seperti ini. Ini bisa jadi IPA. IPA yang tidak lulus berapa sih? Kita enter. Nah, ini akan berubah secara otomatis seperti itu. Oke, sekian saja teman-teman, tutorial kali ini mudah sekali ya untuk average, average if, dan average if. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang silakan yang ingin dibuatkan tutorial apa selanjutnya, di komen saja di kolom komentar untuk nantinya kami buatkan video tutorialnya sesuai dengan komentar teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.